Hormon prolaktin di tubuh lu itu naik banget setiap kali lu ambat tukam atau cerot atau bahasa sopannya. Hormon prolaktin itu apa bang? Gue nggak ngerti. Tenang, di video kali ini gue akan jelasin tentang hormon yang satu ini. Jadi ini penjelasan biologisnya, kenapa lu merasa lemes, lu merasa kosong, merasa hampa setiap kali abis relapse PMO. Rasa lemes yang bukan lemes yang satisfying, seperti halnya abis hubungan badan yang real untuk tujuan reproduksi kan. Tapi lemes yang tadi gue bilang, lemes yang lesu, terkuras, kosong, hampa, nihilism, gak ada gairah kehidupan, gak ada energi. Pas ngomong suara lu cempreng, high pitch, menye-menye, gak berani bertatapan mata pas ngomong sama orang lain, sama lawan jenis terutama. Serta karakteristik-karakteristik lain yang mengindikasikan I'm so weak, I'm so lemah, gue pria lemah. Ini semua salah satu kontribusi terbesarnya ya dari hormon prolaktin yang terlalu teroverstimulasi lu salah gunakan gara-gara kebiasaan PMO, gunning, aging yang lo lakuin sehari-hari. Pertama-tama kita ke definisi, tapi tenang, singkat aja. Gue tahu kok lu pasti males kalau terlalu mikir yang ilmiah yang mendalam-mendalam. Lu males kalau terlalu mikir. Ini sebenarnya efek negatif juga dari brain fog yang lu alami akibat sering PMO. Jadinya lu males buat mikirin hal-hal yang mendalam dan penting kayak gini. Otak lebih nyaman sama konsumsi konten receh, sampah, short form dari medsos. But it's okay, tenang, ini hanya masalah waktu doang kok. Begitu lu udah komitmen, udah ada niatan yang kuat buat berhenti PMO, ini cuma nunggu waktu aja sampai nanti lu akhirnya bisa berhenti PMO. Dan ketika lu udah stop PMO, otak lu pasti jadi sanggup dan jadi gampang rasanya buat mencerna hal-hal yang mendalam. Ketertarikan itu bakal muncul dengan sendirinya ke hal-hal yang mendalam, ketertarikan yang alami gitu. Oke, jadi prolaktin adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari atau hipofisis di dasar otak yang memiliki fungsi utama merangsang produksi ASI atau laktasi pada wanita setelah melahirkan. Tapi hormon prolaktin ini nggak cuma ada di tubuh wanita, di tubuh pria juga ada. Fungsinya yaitu buat kesehatan reproduksi, buat pembentukan sperma atau spermatogenesis istilahnya. Jadi prolaktin ini bukan kayak hormon jahat biadab yang harus dibuang dari tubuh gitu, bukan begitu. Ini hormon utamanya emang buat cewek, buat menyusui, buat laktasi pas lagi dia di proses kehamilan. Tapi perlu juga ada di tubuh cowok dengan kadar yang lebih sedikit dibandingkan cewek. Jadi yang bahaya itu sebenarnya kalau kadar hormon prolaktin ini tinggi. Itu bisa ngefek secara negatif, baik nggak cuma ke tubuh cowok tapi ke tubuh cewek juga yang bukan lagi dalam kehamilan. Nah, disinilah letak bahayanya bagi cowok yang masih rutin PMO. Setiap kali lu ejakulasi, ini udah terbukti secara ilmiah, kadar hormon prolaktin lu itu naik tinggi dari level baseline-nya. Kenapa setiap habis ejakulasi naik? Wajar, ini mekanisme alami biologis tubuh untuk ibaratnya tuh kayak calming you down, nenangin tubuh lagi. Kayak kenyang habis makan, lu nggak tertarik buat lihat makanan, gak nafsu buat mikirin tentang makanan. Tapi ini lu kenyang sama S3X, sama reproduksi. Kalau lu cerot tujuannya untuk life creation, bikin bayi, berarti kan dilakuin sama pasangan lawan jenis yang sah. Kenaikan prolaktin itu terjadi jauh lebih tinggi lagi bahkan, yaitu sebesar 400% dibandingkan solo PMO. Tapi ini wajar, ini menandakan lu kenyang abis reproduksi gitu. Lu merasa puas karena tubuh lu abis bekerja sangat ekstra keras buat menghasilkan kehidupan baru, yaitu bikin bayi. Ini masih bisa diterima. Tapi kan bagi pecandu PMO, realitanya lu tidak sedang bersama seorang wanita, tapi bersama layar monitor atau layar HP di kamar yang gelap sendirian dengan ekspresi wajah yang cabul sambil scrolling ribuan video cewek di situs kotor. Gila, ini menyedihkan banget kalau dipikir-pikir. Prolaktin naik pas abis PMO itu, pas abis lebih tepatnya, itu kayak lu capek banget abis olahraga angkat beban setiap hari selama berjam-jam. Tapi lu tahu ini nggak bakal naikin massa otot lo. Jadi buat apa gitu, capeknya sia-sia, energi besar terbuang sia-sia. Apalagi parahnya lagi kalau dalam sehari lu bisa 2, 3 sampai 4 atau bahkan lebih gilanya lagi 5 kali ejakulasi dalam 24 jam. Ini gue tidak bisa berkata apa-apa, sumpah. Ambat tukam lebih dari 1 kali per hari itu kayak lu nyuruh tubuh lu buat kerja romusa plus kerja rodi tanpa dikasih makan, tanpa dikasih minum sama sekali. Tubuh lu menjerit-jerit kesakitan guys. Nah, gambar sosok penampakan cowok yang lagi lu lihat sekarang itu adalah efek dari hormon prolaktin yang tinggi.
rambut rontok, tipis, kebotakan, body fat, tinggi, gemuk, nggak ada muscle mass atau susah ngebentuk massa otot, secara libido rendah, dan juga secara hormon testosteron juga rendah pastinya. Perlu diingat lagi, ini gue bukan sama sekali menjudge fisik cowok, tapi gue cuma berusaha untuk ngeliat di dalam tubuhnya gitu, kayak pergerakan secara biologis, mekanisme metabolisme tubuhnya, kenapa bisa tercipta pemandangan seperti itu. Nah, berarti kan gara-gara prolaktin, karena udah terbukti juga secara ilmiah tinggi hormon prolaktin juga menyebabkan yang namanya tuh gynecomastia atau man boobs, kelenjar payudara pada laki-laki membesar. Ini banyak banget, bisa lo lihat sendiri di cowok-cowok yang biasanya secara berat badan itu kegemukan. Oke, jadi semuanya tuh berhubungan satu sama lain gitu. Fisik itu dipengaruhi sama apa sih yang terjadi di dalam tubuh lu, dalam hal ini ya prolaktin. Belum lagi kalau kita ngomongin tentang hormon-hormon lainnya juga yang kacau, kayak dopamin, kortisol, endorfin, serotonin. Prolaktin dan testosteron itu punya hubungan yang inverse, yang berlawanan. Kayak misalkan prolaktin tinggi berarti testosteron rendah, kalau testosteron tinggi berarti prolaktin rendah. Kecanduan PMO ini udah teruji, terbukti, O-nya terutama itu membuat prolaktin naik, menaikkan prolaktin, membuat prolaktin lu jadi spiking terus dari waktu ke waktunya, tergantung seberapa lama lu kecanduannya. Makanya nggak heran kan setiap kali kita ngelihat penjahat-penjahat S3X, PDF yang ketangkep di tempat umum, itu pasti kalau kita ngelihat secara penampilan fisiknya itu sangat tipikal tukang colai kan, nampilin karakteristik fisik tadi yang udah gue sebutin, kayak rambut tipis, kebotakan, kulit yang gak sehat, jerawatan, aura wajah yang creepy dan lain sebagainya. Again, gue bukan kayak ngejudge fisiknya, tapi itu efek dari prolaktin. Prolaktin diakibatkan karena rutin ejakulasi. Kenapa rutin ejakulasi? Akibat obsesi parah dirinya sama PMO, sama gunning, dimana habit ini udah jadi kayak hobi sehidup semati bagi kategori cowok kayak gini. Jadi kalau lu masih ngelakuin PMO gitu, walaupun cuma seminggu sekali, 2 minggu sekali, apa poin, apa tujuan dari naikin prolaktin lu dari waktu ke waktunya? Tujuannya apa coba? Kalau dalam 6 bulan, let's say lu PMO seminggu minimal sekali lah. 6 bulan itu kan berarti ada, barusan gue riset, 6 bulan itu ada 26 minggu, berarti 26 kali lu ambat tukam. 26 kali juga lu spiking prolaktin lu dari level baseline-nya. Nah, ini harus mesti lu sangat garis bawahi. Tubuh lu bakal nganggep kondisi prolaktin yang naik ini sebagai hal yang biasa, hal yang normal bagi tubuh lu. Dan respon tubuh bakal adjust pastinya, bakal menyesuaikan. Jadi jangan bingung nanti pas lu lagi mandi, setelah 6 bulan hobi PMO 2-3 kali per minggu, tiba-tiba ngelihat rambut lu rontok banyak banget. Oh my god, apa yang terjadi? Ini udah sangat jelas, seperti yang tadi udah kita bahas juga, hormon prolaktin terbukti menyebabkan rambut rontok. Ini baru satu dampak negatifnya, belum lagi ke dampak negatif lainnya yang juga secara fisik, kayak kulit, suara, libido. Oke, kesimpulan. Sejatinya, hormon prolaktin itu sendiri bukanlah sebagai sesuatu yang negatif. Tetap dibutuhkan oleh tubuh dalam kadar yang kecil aja untuk menopang kesehatan reproduksi pria. Sama kayak hormon stres, hormon kortisol yang aktifnya idealnya pas lagi dalam kondisi lu terancam atau fight or flight gitu idealnya. Prolaktin menjadi bahaya ketika kadarnya berlebihan. Ini ngefek negatif terutama ke aspek fisik. Sangat menyerang fisik cowok yang jadi lebih terlihat less maskulin gitu secara fisiknya. PMO udah terbukti naikin kadar prolaktin melalui O-nya. Jadi misalkan lu setiap hari PMO, setiap hari pula kenaikan prolaktin ini terjadi, dan ini sangat tidak bagus. Tubuh bakal nganggep kenaikan prolaktin ini sebagai hal yang wajar. Lalu tubuh bakal merespon, bakal ngasih karakteristik fisik yang sesuai, yang relate sama hormon prolaktin tinggi. Seperti rambut rontok, seperti suara yang lebih cempreng, terdengar feminim, susah ngebentuk otot juga. Ini semua akar penyebabnya yaitu karena lu menstimulasi prolaktin secara tidak natural, maka ini menciptakan ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh gitu. Alright guys, thank you so much udah nonton video ini sampai habis. Like, share, komen, subscribe seperti biasa. Kalau lu pengen one on one sama gue, pengen ngobrol langsung sama gue, ceritain permasalahan lu dan gue bisa kasih lu solusi langsung, lu bisa apply, linknya ada di deskripsi. Juga link ebook, link NoFap Tracker, semuanya ada di deskripsi. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Have a nice day guys.